Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Alexander Christie. Kemasannya terbilang oke banget. Bagian luar atau outer covernya putih polos. Di sini cuma ada logo Alexander Christie. Tapi yang paling bagus tuh box utamanya, guys. Kita coba buka ya. Nah, ini dia bahannya kayaknya sih kayu asli karena kelihatan dari serat-serat kayunya. Dan ini kerasa berat loh. Tapi untuk bagian tutupnya sih ini plastik. Oh, tulisan Alexander Christie-nya ini ternyata timbul, guys. Asli sini keren banget boxnya. Padahal harga jam tangan ini cuma 600 ribuan loh. Dan kayaknya di harga segitu Alexander Christie ini yang boxnya paling bagus deh di antara brand lain. Ini kalau mau buat dijadiin hadiah atau kado sih cocok banget. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini ada buku garansi internasional sekaligus manual book. Nah, jadi satu di sini. Dan ini dia jam tangannya, Alexander Christie AC8687. Wah, cakep banget guys. Kalau nanti kalian tertarik beli jam tangan ini, link pembelian dengan harga terbaik ada di deskripsi. Buat kalian yang mulai bosan pakai jam tangan bulat, mungkin kalian bisa luangin waktu beberapa menit buat nonton video ini. Karena jam tangan AC8687 ini menawarkan jam tangan berbentuk persegi dengan desain dan build quality yang terbilang baik di kelas harga 600 ribuan. Ya, waktu video ini dibuat harganya emang cuma 600 ribu. Dan masih berpotensi besar buat naik nih. Karena kalau lihat di marketplace, udah nggak terlalu banyak toko yang ready stock. Jadi kalau kalian suka sama jam tangan ini, mending langsung check out aja. Dari segi desain ini dapat banget. Dia nggak terlalu rame, tapi nggak monoton juga. Justru malah elegan. Untuk desain dial dan case-nya serasi. Dan kenapa jam tangan ini kelihatan elegan? Menurut gua salah satunya adalah karena pemilihan jenis marker yang tepat. Dia pakai marker pointer, bukan number atau numerik. Dan semua markernya ini udah applied. Jadi selain elegan, tampilan jam tangan ini juga cukup berkelas. Apalagi untuk eksekusi detailnya pun terbilang bagus. Kemudian bagian hands, desainnya senada sama marker. Sama-sama tumpul dan bentuknya kayak stick gitu ya. Ini perpaduan yang oke banget sih. Untuk warna juga dia ngikutin marker sama case-nya, cakep. Terus untuk kualitas printing udah bagus. Warnanya tegas dan nggak putus-putus. Untuk permukaan dialnya sendiri menggunakan finishing doff atau solid, jadi lebih bisa meminimalisir pantulan cahaya. Hasilnya ketika kita lihat dial, ini jadi kelihatan lebih jernih dan jelas. Kemudian untuk penempatan dead window di angka 6 ini juga udah tepat. Selain karena tampilan dial jadi lebih balance, alasan lainnya karena bentuk asli jam tangan ini kan nggak persegi banget tuh, tapi agak manjang secara vertikal. Jadi emang idealnya pakai tanggal bawah kayak gini. Kalau untuk ring chapter ini juga sebenarnya bagus. Cuma biasanya sih dress watch nggak pakai ring chapter. Kalau kayak gini kesannya jadi kayak jam tangan casual juga. Tapi overall untuk dialnya udah oke banget lah. Kalau untuk pilihan warna, jam tangan ini ada 4 varian. Dan sebenarnya gue lebih tertarik sama yang dial hitam. Cuma takutnya kalian bosen sih. Karena di video-video sebelumnya gue lebih sering review jam tangan varian hitam. Jadi sekali-kali nyobain dial putih dulu boleh lah ya. Lagian untuk dial putih ini juga keren kok. Oh ya, untuk lumenya ternyata cuma ada di jarum jam dan menit. Dan kualitasnya sendiri terkesan kayak asal ada aja. Tapi ya wajar sih, karena AC8687 ini masih tergolong dress watch. Jadi emang luminous bukan prioritas. Selanjutnya untuk build quality, Alexander Christie ini pastinya nggak bisa diremehkan. Karena di harga 600 ribu, jam tangan ini udah menggunakan material stainless steel untuk bagian casing, back case, dan strapnya. Ini real stainless ya, karena gue juga punya koleksi Alexander Christie yang umurnya kurang lebih udah 4 tahun dan termasuk sering gue pakai. Nah ini tipenya AC6539. Dulu gue beli harganya cuma 500 ribuan. Udah pernah gue bikin video reviewnya juga 4 tahun yang lalu. Kalian bisa cari di channel ini. Dan kalian bisa lihat ya, walaupun udah banyak goresan, tapi sama sekali nggak ada tanda-tanda korosi. Karena emang bahannya real stainless steel. Oke, kembali lagi ke AC8687 ini.
Untuk bagian case di sini menggunakan kombinasi dua finishing yaitu polish dan brush. Kalau yang dominan sih polishnya. Finishing brush cuma di area bezel aja. Dan menurut gue porsinya udah tepat ya, jamnya kelihatan jadi lebih berkelas. Terus untuk bentuk laknya dia pendek, harusnya sih ini cocok buat tangan-tangan kecil ya, nanti kita ukur deh. Kemudian untuk crown normal ada di posisi jam 3, ada crown guardnya juga. Dan kayaknya hampir semua jam tangan AC ini ada logo brand di crownnya ya, ini bagus sih. Oh ya, untuk kaca atau dial window-nya udah bagus. Dia pakai material mineral kristal. Udah pasti jernih. Dan kalau dibandingin sama kaca biasa, mineral kristal ini dia lebih tahan benturan. Jadi nggak terlalu gampang pecah lah. Lanjut, untuk bagian strap pakai dua finishing juga, senada sama case-nya. Tapi untuk jenis rantai dia masih pakai yang hollow, belum pakai yang solid. Dan ini wajar banget sih untuk jam tangan harga 600.000. Karena sekelas Casio MDV10 di harga 1,2 juta aja rantainya masih hollow. Terus untuk clasp bahannya stainless, udah dilengkapi dengan dual button push sebagai pengunci. Di sini ada engrave logo AC, cakep. Untuk desain claspnya sendiri agak semi hidden clasp ya. Dia agak tersembunyi jadi looknya enak banget, rapih. Cuma sayangnya clasp tipe ini dia nggak ada lubang untuk adjuster. Berikutnya bagian belakang udah pasti stainless. Nah ini ada stiker hologram kayak semacam penanda ya kalau produk ini tuh original. Water resistnya 3 ATM. Dan untuk tipe mesinnya di sini tertulis kaliber VX32. Harusnya ini mesin Epson. Kita langsung cek aja deh. Ya, bener ya. Mesinnya dari Seiko Epson yang kualitasnya udah nggak perlu diragukan lagi. Cuma ini kayaknya mesin yang diorder secara khusus sama Alexander Christie. Karena di sini ada signature Alexander Christie-nya dan tipe atau nama mesinnya juga diganti jadi AC32. Padahal nama aslinya ini Epson VX32. Tapi harusnya nggak ngaruh sih, kualitasnya tetap sama aja. Oke, untuk ukuran diameternya ternyata cukup kecil, 36 mm kurang sedikit. Kalau sama crown jadi 39 mm. Ketebalannya cuma 8 mm, tipis banget. Lebar lug atau strapnya 20 mm. Dan lug to lugnya ada di angka 44 mm. Nah, ini jam tangan yang ukurannya ideal ya, banyak disukai nih. Karena cocok buat hampir semua jenis pergelangan tangan. Mau kurus, mau gemuk, semua masuk. Buat referensi, tangan gue ini lingkarnya kurang dari 16 cm dan lebarnya cuma 48 mm. Kalian bisa nilai sendirilah. Oke, kesimpulannya jam tangan ini sama sekali nggak overpriced kayak yang banyak orang bilang. Menurut gua sih udah sesuai, malah tergolong murah lah. Dengan harga 600.000, kita udah dapat jam tangan dengan material all stainless steel yang udah pasti awet sampai kakek nenek. Terus mesinnya juga udah pakai Japan Movement dari Epson yang banyak juga dipakai sama jam tangan Casio di harga yang sama. Untuk detail dan finishing bagus. Kalau soal desain, sebenarnya kembali ke selera masing-masing ya. Tapi menurut gue sih desainnya ini udah ganteng banget. Terus brandnya juga udah cukup populer, terutama di Indonesia. Jadi untuk budget 600.000 buat beli AC8687 ini ya udah worth it banget lah. Oke guys, itu tadi review dari Alexander Christie AC8687 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.